Momentum pernikahan yang begitu indah di hadapan altar antara Gracia Indri dan David Noah tahun 2014 lalu kini akan tinggal kenangan. Romantisme di masa pacaran hingga foto prawedding yang begitu romantis di kota tua juga tinggal menyisakan kenangan yang mungkin akan pahit untuk dikenang. Ya, karena 3 kali menjalani sidang mediasi, ternyata sidang mediasi ketiga yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung gagal menyatukan kembali visi dan misi keduanya untuk memperbaiki hubungan serta bersatu lagi dalam sebuah biduk rumah tangga. Seperti apa alotnya mediasi antara David dan Gracia Indri yang akhirnya berujung pada pernyataan Indri untuk melanjutkan gugatan perceraiannya. Coba pakai masker mandi di sini kan nggak lucu. Iya sini bang, kurang. Nanti ke kita diusir. Intinya kan hari ini aku udah datang dan semuanya sudah aku sampaikan ke pengacara aku. Jadinya kalau misalnya mau bertanya silakan ke pengacara aku. Terima kasih. Tadi Gagal dan minggu depan dilanjutkan ke agenda pokok sidang. Secara kasat mata, David dan Indri seperti dipisahkan tembok yang tebal dan tinggi meski pertama kali bertemu di sidang dan duduk bersampingan kemarin. Tapi tembok itu pun sempat runtuh ketika awal pertemuan terjadi di mana Indri tiba di ruang pengadilan sebelum sidang mediasi dimulai. Berinisiatif memeluk Indri dan menanyakan kabar sang istri seperti apa drama menegangkan yang sempat terjadi di ruang sidang mediasi. Benarkah Indri tak menyangka akan disambut dengan kerinduan yang meluap dari cowok sekalem dan setenang David? Seperti apa pula David yang mengobati kerinduannya kepada Indri dengan memegang dan mengelus tangan sang istri selama mediasi. Kamu apa kabar? David kondisinya baik-baik aja, cuma memang tadi pada saat pertama ketemu dengan Indri karena sudah lama kan nggak ketemu sekitar 2 bulan ya, itu kayak ada perasaan gimana ya namanya suami udah 2 bulan nggak ketemu istrinya, dia sempat kayak kaget dan megang tangan Indri. Apa kabar? Kamu kemana aja? Seperti itu sih. Tadi makanya Indrinya juga sempat kelihatan kaget ya, tapi mungkin itulah pelampiasan David ya, karena udah lama nggak ketemu, nggak tahu keberadaan istrinya di mana. Jadi memang tadi agak-agak menegangkan, agak seru juga. Gak gimana ya ketemu ya nggak apa-apa. Itu seneng, ketemu ya seneng. Campur aduk sih, campur aduknya karena wah banyak banget yang mau diomongin nih. Jadi cuma saya satu nanya, kamu tuh ngapain? Saya cuma nanya gitu. Ini rame-rame begini apa sih? Itu aja. Langkah Gracia Indri tetap melanjutkan gugatan cerai kepada David menegaskan keinginannya untuk tidak lagi rujuk. Sejak kabar keduanya pisah rumah mencuat, Indri mungkin sudah membiasakan diri untuk hidup tanpa David. Tapi ketika menghadapi David yang kekeh ingin menyatukan lagi hubungan mereka, Indri seolah tak bergeming. Tapi sikap keras Indri untuk tetap cerai seharusnya menyisakan teka-teki besar. Apa sebenarnya membuat Indri tak ingin lagi hidup bersama pria yang pernah dicintainya? Benarkah hal ini membuktikan kabar yang santer beredar jika David Noah memang memiliki wanita idaman lain di luar pernikahan mereka? Detailnya mah nanti aja ya. Intinya hari ini saya memenuhi panggilan, diminta datang untuk melakukan mediasi. Saya sudah datang. Detailnya seperti apa nanti silahkan ke Bang Roman aja sebagai pengacaraku, karena aku juga udah memberikan kuasa penuh juga. Jadi kalau mau bertanya lebih detail silahkan. Banyak komunikasi yang belum yang miss ya, nggak tahu, saya nggak bisa ngomong deh. Itu semuanya fitnah, dibilang David selingkuh, ada Will. Jadi sebenarnya perempuan yang dimaksud ramai di media itu bukan seperti yang kita bayangkan, bukan David selingkuh, tidak ya. Tapi karena memang perempuan itu memposting inisial D itu tuh sebenarnya bukan David tapi Daniel. Nah Daniel itu adalah ya orang dekatnya si perempuan itu. Jadi memang inilah ya, baru D aja kebetulan perempuan itu kenal sama David ya. Jadi deh, padahal tidak, dan memang dari pihak Indri juga menyatakan tidak ada
masalah perselingkuhan, dan dia juga, Indri juga bilang dia tidak pernah tidak pernah ada orang ketiga dalam pernikahan mereka. Dari kabar sidang perceraian David dan Gracia Indri, mari kita beralih kepada Anwar, sosok yang saat ini tengah naik daun sebagai salah satu host favorit di TV. Mengawali kabar dengan menjadi kontestan ajang memasak MasterChef hingga akhirnya menjadi host acara dahsyat, Anwar kini perlahan mulai naik kehidupan sosialnya. Tak hanya diberkahi tabungan yang menumpuk hingga bisa membeli kendaraan, seperti apa Anwar yang kini akhirnya bisa berkurban sapi di hari raya Lebaran Haji nanti. Seperti apa hebohnya Anwar ketika bersama sang ibunda turun ke kandang demi kandang untuk mencari sapi jenis limosin. Halo, assalamualaikum pemirsa Intens. Nah sekarang kita tengah malam nih ya, Anwar sama Mama mau nyari hewan kurban. Alhamdulillah, kalau tahun kemarin kan kebeli kambing, sekarang alhamdulillah lagi Allah ngasih rezeki buat Anwar, buat keluarga Anwar, terus berlimpah, terus berkah. Dan sekarang kebetulan kan bentar lagi mau Idul Adha nih, Anwar mau nyari kira-kira, kan ontak kagak ada, kita nyari sapi. Nah kalau ini sapinya tuh ada yang berambut, tuh lihat tuh, sapinya ada rambutnya. Ada jadi pawangnya, udah berani ya. Tuh. Kalau ini apa namanya, Bang? Limosin. Ini kalau ini apa jenis sapi nih? Limosin juga. Sapinya lagi tidur kita ganggu, ucuk-ucuk. Ini apa lagi tuh? Aduh. Aku masuk ke lumpur pemirsa. Ngomong yang mana nih? Yang aja deh. Yang gede mah. Biasa Mama katanya mau yang gede. Sapinya yang gede, sama duitnya yang gede. Nih kita lihat tuh nih, secara fisik ya pemirsa, ini sehat, soalnya udah EP. Dia udah buang air besar tuh. Tandanya udah cocok. Tapi dia bener jinak ya, tuh. Sehat katanya, dia sehat, cuman dia katanya mau dipotong, udah siap tuh. Ini punduknya. Ini berapa harganya kira-kira? Ya udah bayar pas aja, nggak pakai nawar, 22 juta. 22 juta. Setelah mencari dari kandang ke kandang, akhirnya pilihan Anwar jatuh pada sapi limosin seharga 22 juta rupiah. Saking bahagianya karena akhirnya bisa berkurban sapi mahal dengan hasil keringatnya sendiri, Anwar pun sampai memandikan sapi yang dibelinya. Ini aja nih. Ih, bikes deh. Dia udah lulus tuh. Udah kita namain, terus abis kita bersih nih. Pemirsa sekarang kita ini dulu ya, kita mandiin dulu. Pakai kembang kan? Berarti emang dia tandanya itu jodoh, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan untuk yang akan datang lebih bagus lagi karirnya. Terus harapan Anwar juga kan di Lebaran Haji ini kan sekarang bisa kurban sapi. Mudah-mudahan ke depannya, besok nih insya Allah tahun depan Anwar pengen berangkatin Mama Haji sama Papa. Hajinya berangkat, kurbannya juga jalan. Mudah-mudahan pokoknya ke depannya berkah. Anwar sama keluarga sama dikasih kesehatan, umur panjang. Buat pemirsa juga pokoknya sehat selalu. Dari kasus perceraian hingga persiapan para artis menyambut Hari Raya Lebaran Haji, bagaimana kisah kesuksesan pemeran Idoy hingga pemeran Edward Tian Tampan? Seperti apa kisah dibalik pencapaian Idoy membeli mobil hingga investasinya demi masa depan? Bagaimana pula dengan Rehan Khan yang masih berusia 15 tahun namun telah berinvestasi tanah demi membangun klaster? Bagaimana pula kisah para artis muda yang berinvestasi membeli perhiasan berlian dan emas? Simak sesaat lagi hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Membeli hewan kurban sebagai buah dari kerja keras selama ini, Idoy pun mendapatkan berkah lain yakni berupa mobil dan motor. Lalu bagaimana Idoy melihat kesuksesannya pasca 8 bulan bermain di sinetron Dunia Terbalik? Tapi berbeda dengan Idoy, apa yang membuat Edward dan juga artis-artis muda lainnya lebih memilih berinvestasi dengan membeli tanah hingga berlian?